adalah mendengarkan dengan baik. Ya, jadi ketaatan itu berarti mendengar dengan baik. Itu arti ketaatan. Sehingga kalau kita berbicara mengenai ketaatan bernegara, berarti kita mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh negara. Cukup jelas teman-teman ya, karena arti harafiah secara etimologi dari bahasa Latin, ketaatan itu obedire. Ob dan edire, mendengarkan dengan baik. Adalah kebajikan moral yang mencondongkan, perhatikan, kebajikan moral menjadi kata kunci yang mencondongkan keinginan untuk mematuhi kehendak orang lain yang memiliki hak untuk memerintah. Nah, itu arti dari ketaatan. Jadi ada kebajikan moral di dalam ketaatan. Ya, orang yang tidak taat berarti tidak melakukan kebajikan moral. Yang dikatakan mencondongkan keinginan untuk mematuhi kehendak orang lain. Yang memang mereka memiliki hak untuk memerintah. Sebagai karyawan, saya harus taat kepada pimpinan saya. Karena memang beliau punya hak untuk memerintah saya sebagai bawahannya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, negara punya hak untuk memerintah saya sebagai warga negaranya mentaati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau saya melakukan semua itu, berarti saya melakukan ketaatan, saya melakukan kebajikan moral. Sampai sini semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Boleh berikutnya, silakan. Nah, kita baca Ibrani 5 ayat 8. Kita baca bersama-sama, nggak usah di-unmute, nggak apa-apa. Dari tempat masing-masing. 1, 2. Meskipun dia adalah putra Allah, dia belajar ketaatan dari apa yang dia derita. Dan ketika dia disempurnakan, dia menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang menaatinya. Nanti saya akan banyak cerita mengenai teladan yang Yesus berikan. Bagaimana dengan ketaatannya Yesus menyelamatkan umat manusia. Berbeda dengan Adam. Karena ketidaktaatan Adam, maka memusnahkan umat manusia. Ya, membuat manusia jatuh dalam dosa. Mewariskan dosa kepada keturunannya yang disebut dosa asal. Perhatikan, karena ketidaktaatan Adam, maka manusia mengalami kematian. Manusia mengalami dikatakan semakin jauh mengenal Allah. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Maksudnya apa? Karena dosa Adam yang tidak taat, maka kita semua mewariskan ya dosa asal tersebut. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Maka dikatakan dan ketika Yesus disempurnakan, dia menjadi sumber keselamatan. Abadi, bukan yang sementara, tetapi yang abadi bagi semua orang yang mentaatinya. Jadi kalau kita ingin selamat,
mengalami keselamatan abadi yang sudah dimerdekakan oleh pengorbanan, wafat, dan kebangkitan Yesus, maka tidak ada cara lain selain kita mentaati Yesus. Tidak ada cara lain. Berikutnya. Nah, lalu bagaimana caranya kita dapat mentaati Yesus? Ini penting sehingga kita diselamatkan. Ya. Maka Katekismus Gereja Katolik nomor 2238 mengatakan seperti ini. Mereka yang berada di bawah wewenang harus memandang pimpinannya sebagai pengabdi Allah. Perhatikan. Jadi kalau kita berada di bawah sebuah perusahaan, maka kita harus memandang pemimpin kita sebagai pengabdi Allah yang telah menempatkan mereka untuk mengurus anugerahnya. Itulah yang dikatakan oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 13 ayat 1 sampai dengan 2. Yuk kita buka Alkitab kita. Satu orang volunteer tolong bacakan. Roma 13 ayat 1 dan 2. Silakan. Oke, gue ya. Oke. Roma bab 13 ayat 1 sampai 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Oke, terima kasih Raymond. Jelas sekali ya teman-teman ya. Tiap-tiap orang harus. Jadi ini sebuah keharusan, sebuah kewajiban, bukan sebuah pilihan. Takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Nah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dalam pelayanan misalkan. Kita tunduk terhadap koordinator kita. Dalam persekutuan doa misalkan. Meskipun koordinator kita mungkin kurang aktif, tetapi kita harus tetap taat dan setia kepadanya. Apapun yang ia minta, sejauh itu untuk kepentingan bersama, maka kita wajib untuk mentaatinya. Jelas ya teman-teman ya. Namun, kalau seandainya kebijakannya tidak untuk kepentingan bersama dan merugikan banyak orang, maka kita bisa berpendapat. Kita bisa berargumen dengannya. Ya, karena Tuhan memberikan kita akal budi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang benar dan mana yang salah. Taat di sini bukan seperti seekor kerbau yang sedang membajak sawah. Yang terus diarahkan dan dikendalikan oleh petani. Tidak seperti itu. Tetapi taat di sini berarti sejauh itu untuk kepentingan bersama dan juga tidak merugikan banyak orang, maka kita sebagai tanda petik bawahannya atau anggotanya, kita harus mendukung
dan mentaatinya. Jelas ya teman-teman ya. Karena dikatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi seburuk-buruknya pemerintah itu datang dari Allah. Maka pribadi itu harus kita taati. Kebijakannya harus kita taati. Tetapi sekali lagi saya tekankan, sejauh itu untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan banyak orang. Namun, kalau kebijakannya ternyata untuk kepentingan suatu kelompok atau kepentingan pribadi, maka kita bisa berargumen. Bukan berarti kita nggak taat, tapi Tuhan berikan kita akal budi untuk berpikir dan membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah. Maka dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 13 dan 16. Keterlibatan yang loyal memberi hak kepada warga negara dan kadang-kadang malahan kewajiban untuk, perhatikan, memberi kritik. Nah, ini yang tadi saya tekankan berkali-kali. Atas cara yang cocok, apa yang rasanya merugikan martabat manusia atau kesejahteraan umum. Nah, jadi kita bisa mengkritik. Bukan berarti taat itu tidak bisa mengkritik, tidak bisa berargumen, tidak bisa memberikan pendapat, memberikan masukan. Tidak seperti itu. Maka kalau misalkan kita bilang, udah deh kita taat aja, meskipun rasanya bukan untuk kepentingan bersama, yang penting kita taat aja. Karena kan kalau kita taat, kita melakukan apa yang Tuhan minta. Itu kan firman Tuhan. Enggak seperti itu. Ya, sekali lagi, ya, selama itu untuk kepentingan bersama, tidak merugikan banyak orang, dan menghargai harkat martabat manusia, maka kita wajib mentaatinya. Tetapi kalau jauh dari semua itu, maka kita bisa mengkritik dan mengeluarkan pendapat atau ide kita. Semoga cukup jelas, teman-teman. Berikutnya, KGK 2239. Maka kita sebagai warga negara punya kewajiban. Nah, ini kewajibannya. Silakan dicatat atau difoto bagi yang membutuhkan. Karena ini penting sekali. KGK 2239. Kewajiban warga negara ialah bersama para pejabat mengembangkan kesejahteraan umum masyarakat dalam semangat kebenaran, keadilan, solidaritas, dan kebebasan. Tolong diingat teman-teman. Jadi kita bekerja sama bersama pejabat, pemerintah, dan lembaga yang terkait demi mengembangkan kesejahteraan umum, kepentingan bersama, dalam semangat kebenaran. Jadi kalau nggak benar, kita jangan ikut-ikutan, tetapi kita harus berani berargumen. Ya, meskipun tentu ada konsekuensinya. Lalu ada keadilan di dalamnya. Jangan kita tebang pilih. Ya, maka kita sebagai warga negara ya, kalau misalkan kita bekerja sebagai PNS atau yang berkaitan dengan pemerintahan, BUMN, dan sebagainya, ya kita harus bersikap adil.
terhadap kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil. Ya, karena kan tahu bahwa kalau kita kerja di pemerintahan itu pasti kaitannya dengan lembaga kemasyarakatan ya teman-teman ya, dengan kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat ya. Contoh misalkan Telkom ya kan, itu kan juga benar-benar kita tahu lah betapa pentingnya telekomunikasi di Indonesia. Ya, atau PLN, betapa pentingnya listrik di Indonesia, di dunia bahkan ya. Maka kita yang bekerja di sana ya kita harus bersikap adil. Jangan tebang pilih ya. Maka harus ada dikatakan kesejahteraan umum merata ke seluruh penjuru Indonesia. Itu adil. Ya jangan pilih kota-kota besar gitu ya, tetapi melupakan daerah-daerah terpencil. Lalu ada semangat solidaritas dan kebebasan. Bebas di sini bukan liar ya teman-teman ya, tetapi bebas di sini artinya kita sebagai orang yang merdeka, yang tidak terikat, yang tidak takut untuk mengemukakan pendapat. Ya, maka empat nilai ini harus kita hidupi sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terlebih kalau kita bekerja sebagai seorang PNS atau di sebuah lembaga negara ya, BUMN dan sebagainya. Maka dikatakan di kalimat berikutnya, cinta kepada tanah air dan pengabdian untuk tanah air adalah kewajiban terima kasih. Nah, dan sesuai dengan tata cinta kasih. Jadi kalau kita mencintai dan mengabdi kepada negara, maka itu sebenarnya kewajiban. Ya, kewajiban untuk berterima kasih dan itu juga sesuai dengan tata cinta kasih yang Yesus ajarkan. Maka pertanyaan lebih dalam, apa yang sudah kita berikan untuk negara? Jangan-jangan selama ini saya lebih banyak mengeluh daripada bermanfaat bagi negara. Ya, ngeluh macet, ya, ngeluh pajak mahal, isinya ngeluh, ngeluh, ngeluh. Tetapi kalau ditanya apa sumbangsimu terhadap negara? Bingung jawabannya. Berharap negara memberikan sesuatu yang saya inginkan, yang saya harapkan, tetapi saya tidak pernah ikut ambil bagian dalam kesejahteraan umum. Misalkan ada gotong royong di RT atau RW setempat, nggak mau ikut terlibat. Ya, atau misalkan ada iuran misalkan di RT RW untuk warga yang sedang susah karena COVID, nggak mau ikut terlibat. Tetapi kalau misalkan pajak mahal, teriak-teriak. Ya, kalau macet ngeluh, sedangkan nggak pernah menjalankan kewajibannya. Nah, ini kita sebaiknya tinggalkan. Mentalitas seperti ini tidak baik tentunya, ya. Kemudian berikutnya dikatakan ketaatan kepada wewenang yang sah dan kesiagaan untuk kesejahteraan umum menghendaki agar para warga negara memenuhi tugasnya dalam kehidupan persekutuan negara. Ingat, ada hak dan kewajiban. Ya, kalau kita membayar pajak, ya tentu kita boleh mengklaim hak kita. Hak menggunakan jalan, hak menggunakan fasilitas umum, dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak bayar pajak, nah, ya, ya kita jawab masing-masing ya, apakah kita tetap memiliki hak, sedangkan kita nggak menjalankan kewajiban kita. Oke, kemudian berikutnya ada sebuah perikop yang sangat mewakilkan. Silakan baca Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan.
Yuk, monggo teman-teman, yang mau jadi volunteer. Ya kan? Nggak sulit Ketika kok. Yesus dan murid-muridnya tidak ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Oke, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, ini menarik sekali nih. Ya, kita tahu sebuah percakapan antara dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Allah. Ya, lalu orang ini bertanya kepada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Nah, kalau kita kaitkan dengan bait Allah yang adalah milik orang-orang Yahudi, milik bangsa Israel, karena bait Allah itu ada di Yerusalem, berarti sebenarnya Yesus dan Petrus tidak punya kewajiban untuk bayar pajak. Makanya dikatakan, "Jadi bebaslah rakyatnya." Ayat 27 menjadi inti bacaan malam hari ini. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi meskipun Yesus dan Petrus tidak punya kewajiban, ya, karena dikatakan sebenarnya yang harus bayar itu bangsa asing, sedangkan mereka di Israel bukan bangsa asing. Ya, ini konteksnya bea bait Allah ya, teman-teman ya. Jadi mereka itu orang Yahudi, Yesus dan Petrus kan, mereka nggak punya kewajiban untuk bayar bea bait Allah. Namun Yesus bilang, tetapi supaya kita jangan jadi batu sandungan. Nah, ini pesan yang sangat penting, teman-teman. Sebagai orang Katolik, kita diminta jangan sampai menjadi batu sandungan. Yesus mengajarkan sebuah teladan yang sangat indah. Meskipun memang bukan kewajiban, tapi orang-orang mungkin banyak yang nggak paham tentang itu. Maka sebaiknya Petrus, supaya kita tidak menjadi batu sandungan, ayo kita bayar pajak. Engkau pancing ikan di danau. Nah, ikan pertama nanti engkau tangkap dan engkau buka mulutnya. Nanti engkau akan temukan 4 dirham dan itu adalah uang yang akan kita bayar untuk pajak kita berdua. Bayangkan, Yesus sampai seperti itu. Karena Yesus nggak mau menjadi batu sandungan. Yesus nggak mau
Orang-orang itu menilai Yesus dan Petrus nggak taat terhadap pemerintah, nggak taat terhadap aturan. Yesus nggak mau. Meskipun Yesus tahu bahwa mereka itu nggak wajib. Nah, kita itu teman-teman diundang sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai umat Katolik 100% Indonesia, 100% Katolik kita itu, ya kan? Maka kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Mengendarai sepeda motor nggak pakai helm. Dilihat, si Anton, misalkan seperti itu, ya kan? Raymond mengendarai mobil nggak pakai seat belt. Nggak mungkin mengendarai mobil pakai helm kan? Orang-orang akan melihat, wah, itu menjadi batu sandungan, nggak taat terhadap aturan. Si Hendra, lampu merah kok diterabas. Nah, maka itu menjadi tantangan buat kita. Bahwa kalau kita benar-benar pengikut Yesus yang sejati, maka kita harus mentaati aturan-aturan negara. Ya, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Walaupun dekat menggunakan sepeda motor, ya pakai helm lah. Jangan bilang deket kok. Nah, kalau jatuh juga nggak pikirkan itu dekat atau jauh. 1 meter aja kita bisa jatuh. Betul nggak teman-teman? Motor yang sedang diam, nggak sedang jalan, sedang diparkir, lalu kita dudukin, lalu nggak seimbang, bisa jatuh nggak kita? Bisa. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa cuman deket kok, nggak perlulah pakai helm. Hati-hati, ya. Maka kita sebaiknya mentaati apa yang menjadi aturan negara. Ya, dari hal-hal kecil. Trotoar kita gunakan untuk pejalan kaki. Jangan kita mengendarai sepeda motor karena macet, kita naik trotoar. Saya nggak tahu kalau di Bali ya. Kalau di Jakarta itu kan itu makanan sehari-hari. Ya kan, lihat macet langsung naik tuh sepeda motor ke jalur trotoar. Ya, pejalan kaki diklaksonin, diomelin malah. Padahal itu haknya mereka. Di Jakarta, di Bali saya nggak tahu. Semoga enggak ya. Nah itu, kalau kita sebagai umat Katolik melakukan seperti itu, wah itu bakal menjadi batu sandungan. Yesus nggak mau. Yesus memberikan teladan dan contoh supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Jelas ya teman-teman ya. Next berikutnya. KGK 2240. Nah, mengatakan dengan sangat jelas, ketaatan kepada wewenang dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umum menjadikannya suatu kewajiban moral. Teman-teman, tolong diingat, kewajiban moral untuk membayar pajak, melaksanakan hak pilih, dan membela negara. Nah, ya. Jadi itu adalah suatu bentuk kewajiban. Bahkan dikatakan kewajiban moral. Sebagai umat Katolik, nggak ada yang namanya golput. Ya, kita dikatakan melaksanakan hak pilih. Kita berhak untuk memilih. Maka nggak ada istilahnya dalam kamus golput, nggak pilih. Nah, kecuali ada pengecualian nih. Ada kebijakan-kebijakan dari keuskupan setempat. Nah, ya. Biasanya kalau ada kebijakan-kebijakan seperti itu dikembalikan kepada hati nurani masing-masing, ya. Tetapi sebisa mungkin kita
melaksanakan hak pilih sejauh tidak ada himbauan dari keuskupan setempat. Ya. Lalu berikutnya. Nah, sekarang teman-teman tolong perhatikan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Di layar sudah ada. Ini masuk ke permenungan. Silakan. Monggo volunteer yang lain. Persilahkan. Kejadian bab 2 ayat 16 sampai 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi perhatikan, walaupun godaan itu dari setan, tetapi Adam dan Hawa tetap bertanggung jawab terhadap dosa yang mereka lakukan. Karena dengan sadar telah menggunakan kehendak bebas mereka untuk memilih percaya kepada setan dan tidak taat kepada Allah. Ingat teman-teman, dosa pertama Adam dan Hawa karena ketidaktaatan. Ini yang tadi saya bilang di awal. Ketidaktaatan Adam dan Hawa menyebabkan manusia musnah dan binasa. Awal mula Allah menciptakan manusia, Allah ingin manusia hidup dalam keabadian bersamanya. Tapi karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka manusia mengalami kematian. Betapa mengerikan dosa ketidaktaatan. Memang godaan itu datangnya dari setan. Tetapi kita menyadari itu. Maka kita menggunakan kehendak bebas kita dengan penuh tanggung jawab untuk mengikuti godaan dari setan itu atau mentaati kehendak Allah. Karena kan Allah udah bilang ke Adam dan Hawa dengan sangat jelas, semua buah dari pohon ini boleh engkau makan buahnya, tapi jangan dengan pohon itu. Karena kalau engkau makan buah dari pohon itu, maka engkau akan mati. Allah sudah memberikan peringatan. Beda soal, beda perkara. Kalau misalkan Allah tidak memberikan peringatan. Allah sudah memberikan peringatan. Jadi Adam dan Hawa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang benar dan mana yang jahat. Nah, kita sebagai umat Katolik, kita sudah diajarkan mana yang baik dan yang tidak baik. Kita tahu karena kita sudah belajar 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Tetapi karena kita seringkali mengikuti godaan, maka kita tidak taat terhadap Allah. Kita tidak bertanggung jawab terhadap kehendak bebas yang sudah Allah berikan. Maka berikutnya, ini penting teman-teman. Silakan, saya akan jelaskan mengenai rahmat saat manusia pertama diciptakan. Keluarkan semua, boleh? Nah, teman-teman silakan catat. Mungkin dibutuhkan dan penting. Kejatuhan manusia pertama bukan kegagalan Allah, tetapi sepenuhnya kesalahan manusia yang salah menggunakan kehendak bebasnya. Perhatikan ini. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, itu bukan karena Allah tidak peduli, tetapi karena kita tidak taat, tidak bertanggung jawab terhadap kehendak bebas yang sudah Tuhan berikan. Yang kedua, Allah telah menciptakan manusia dengan kondisi awal yang sempurna, yang disebut kekudusan dan keadilan. Ingat di awal ada 4 nilai di sana. Ada kebenaran, ada keadilan juga. Ada kebebasan. Ya, maka dari awal sebenarnya manusia diberikan disebut dengan keadilan asali.
original justice. Jadi dalam hati kita, dalam batin kita itu ada keadilan. Dari semula manusia diciptakan. Dari awal manusia diciptakan itu ada keadilan, ada kekudusan. Nah, maka dikatakan ada dua rahmat, teman-teman. Yang pertama kali Allah berikan pada manusia asali atau manusia awal, yaitu Adam dan Hawa, adalah rahmat pengudusan. Ya, rahmat pengudusan, teman-teman boleh catat karena ini penting. Rahmat pengudusan adalah rahmat yang diberikan oleh Allah agar manusia dapat hidup dalam persekutuan dengannya di dalam keabadian kerajaan surga. Saya ulang sekali lagi, rahmat pengudusan adalah rahmat yang diberikan Allah kepada manusia agar manusia mengalami persekutuan dengan Allah di dalam keabadian, di dalam kerajaan surga. Itu rahmat pengudusan. Lalu yang kedua, yaitu rahmat khusus. Nah, rahmat khusus itu terdiri dari 4 hal. Di slide sudah ada, tolong perhatikan. Jadi rahmat khusus ini membebaskan manusia dari ketidaktahuan, dari kematian, dari penderitaan, dan dari kecenderungan berbuat dosa. Jadi sebenarnya kalau manusia tidak memilih untuk tidak taat kepada Allah, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka mereka tidak akan mengalami kematian. Kematian itu ada karena mereka tidak taat terhadap perintah Allah. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Dosa menyebabkan kematian. Nah, kalau kita kaitkan dengan ketaatan bernegara, berarti kalau kita tidak taat, tidak mendengar dan melakukan perintah Allah, yang tadi, Roma 13 ayat 1 dan 2. Maka kita akan mengalami kematian. Kematian rohani. Kita semakin jauh dari Tuhan. Jauh dari kebenaran. Jauh dari kekudusan. Jauh dari keadilan. Cukup jelas ya teman-teman ya. Lalu juga penderitaan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mengalami penderitaan. Nah, tetapi saat mereka jatuh dalam dosa, sampai detik ini kita semua mengalami penderitaan. Akibat dosa. Ya, lalu ketidaktahuan. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka mengenal Allah, mengenal pribadinya. Tetapi saat manusia jatuh dalam dosa, manusia mulai menjauh dari Allah. Mulai semakin tidak mengenal Allahnya. Hati-hati dengan ketidaktaatan. Lalu terakhir, manusia juga mulai cenderung jatuh dalam dosa. Maka dikatakan manusia itu cenderung berbuat salah, berbuat khilaf. Itu manusiawi. Mengampuni itu ilahi. Tapi berbuat salah itu manusiawi. Kenapa? Ya karena ada kecenderungan berbuat dosa. Akibat dosa dari ketidaktaatan Adam dan Hawa. Maka hati-hati dengan ketidaktaatan. Hati-hati ya. Dengan rahmat yang luar biasa ini,
Seharusnya manusia dapat menghindari dosa. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Memang ketidaktaatan itu nikmat. Makanya manusia sering jatuh dalam dosa. Kalau misalkan tidak nikmat, manusia tidak akan jatuh dalam dosa. Nah, maka Yesus berkali-kali bilang, kalau engkau mau ikut aku, sangkal dirimu, sangkal kenikmatan itu, agar kamu bisa fokus mengikutiku. Kalau kita, kalau saya, kalau teman-teman mengikuti kenikmatan itu, artinya kita menjauh dari Allah. Ya, maka hati-hati dengan kenikmatan. Ya. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Berikutnya, ada bagan yang menarik. Nah, ini bagan yang bisa digambarkan. Jadi kodrat manusia, ya, sebelah kiri itu kodrat malaikat, sebelah kanan kodrat manusia. Ini sedikit dari teologi penciptaan. Ya, ada rahmat pengudusan itu, ya, di paling atas, di bawahnya Allah. Jadi kalau misalkan manusia dengan kodratnya tubuh dan jiwa, bukan tubuh, jiwa, dan roh ya, tetapi tubuh dan jiwa. Ya, kodrat manusia itu awalnya mengenal Allah dan mengasihi Allah. Itu kodrat awal manusia sebelum jatuh dalam dosa. Tetapi saat mereka jatuh dalam dosa, mereka semakin jauh dari Allah. Maka banyak orang yang mulai tidak percaya Allah, mulai tidak mencintai Allah, mudah menyalahkan Allah. Dikit-dikit kalau ada penderitaan, Allah yang disalahkan. Ya, namun jangan khawatir. Allah memberikan rahmat pengudusan. Ya, bukan berarti karena dosa asal rahmat pengudusan itu kan hilang. Lalu hilang selamanya. Tidak. Rahmat pengudusan yang sudah hilang karena dosa asal dapat kita terima. Ada yang tahu nggak? Melalui apa? Ayo, melalui apa? Ayo. Sakramen-sakramen kok. Yes. Lebih tepatnya sakramen apa, Mon? Baptis dan Krisma. Yes. Sakramen baptis. Jadi rahmat pengudusan dapat kita terima kembali pada saat kita menerima sakramen baptis. Dengan sakramen baptis, dosa asal itu hilang. Tetapi kecenderungan berbuat dosa tetap ada. Kenapa tetap ada? Agar manusia mengandalkan rahmat Allah. Jadi karya keselamatan itu ada karena rahmat Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus dan kerjasama manusia. Ingat ya, sehingga kecenderungan berbuat dosa masih tetap ada agar kita menyadari bahwa keselamatan itu juga dari rahmat Allah dan juga usaha manusia, kerjasama manusia. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah kita menerima sakramen baptis, kan kita menerima rahmat pengudusan kembali. Kira-kira rahmat pengudusan itu bisa hilang nggak? Bisa, Gu. Bisa ya? Kenapa bisa hilang? Melalui apa kok bisa hilang? Melalui dosa. Ayo. Dosa apa? Ayo. Menghujat Roh Kudus. Ya, bukan hanya dosa menghujat Roh Kudus ya, tetapi dosa berat. Nah, ya, dosa berat itu adalah dosa yang objeknya berat. Apa objeknya berat? Misalkan membunuh. Nah, berzina. Ya, itu yang ada di dosa mortal. Yang ada di 10 perintah Allah.
Menyembah berhala, itu dosa berat. Kita tahu objeknya itu berat, lalu pada saat kita tahu, kita sadar melakukannya, lalu kita tetap melakukannya. Jadi objeknya berat, kita tahu dan sadar itu adalah dosa berat, tetapi kita tetap melakukannya. Nah, disitulah rahmat pengudusan hilang. Walaupun kita sudah diberikan kembali rahmat pengudusan oleh Tuhan melalui sakramen baptis, tetapi bisa hilang lagi karena kita berbuat dosa berat. Nah, bisa lagi nggak kita menerima rahmat pengudusan itu? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Melalui Bisa. apa? Melalui apa? Sakramen tobat. Pengakuan Yes, betul. tobat. Iya, betul. Melalui sakramen tobat. Ya. Jadi pentingnya kita sesering mungkin, ya, kalau kita melakukan dosa berat, kita langsung datang ke ruang pengakuan dosa, kita menerima sakramen tobat. Nah, saat kita menerima sakramen tobat, rahmat pengudusan itu Tuhan berikan lagi. Nah, sehingga pada saat nanti kita meninggal dunia dan kita benar-benar mengalami rahmat pengudusan, maka rahmat itu membantu kita untuk hidup di dalam keabadian bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Jelas ya teman-teman ya? Maka penting kalau misalkan orang yang sedang sekarat, yang menerima sakramen perminyakan dan juga sakramen tobat kan. Nah, ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Maka lihat nih dampak dari ketidaktaatan. Sangat besar dampaknya. Lalu berikutnya, tinggal 3 lagi. Berikutnya, nah, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 19. Yuk kita baca 1-2. Manusia pertama jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Lihat dampak dari ketidaktaatan satu orang berdampak kepada semua orang. Nah, kalau kita tidak taat terhadap negara, orang melihat kita lalu ikut-ikutan, itu kan bahaya. Ya, apalagi kita public figure misalkan. Kita orang yang punya jabatan, kita orang penting misalkan, kita orang yang dihormati. Nah, itu kan bisa menjadi batu sandungan. Nah, ya. Lalu Katekismus Gereja Katolik nomor 397. Digoda oleh setan, manusia membiarkan kepercayaan akan penciptanya mati. Di dalam hatinya menyalahgunakan kebebasannya dan tidak mematuhi perintah Allah. Di situ terletak dosa pertama manusia. Tuh, dosa pertama karena tidak mematuhi perintah Allah. Sedangkan kita tadi berkali-kali diingatkan untuk mentaati pemerintah. Nah, itu firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, kalau kata saya, teman-teman nggak taat juga nggak apa-apa, nggak ada konsekuensinya. Tapi kalau firman Tuhan kita tahu dan kita nggak taat, tentu ada konsekuensinya. Ya, oke, 2 slide terakhir. Berikutnya, Om Hendra. Nah, nilai seorang manusia, kenikmatan sebagai kebaikan dari rasa sakit tidak bisa menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan saya untuk bertindak atau untuk tidak bertindak. Nilai seseorang, yaitu seorang manusia, harus selalu lebih besar daripada kenikmatan atau kesenangan. Kita itu nggak bisa digerak. Nilai kita sebagai seorang pribadi manusia harus lebih besar
daripada kenikmatan itu. Cukup jelas teman-teman? Ya, jadi jangan sampai nilai kita sebagai pribadi, sebagai person, itu lebih rendah daripada kenikmatan yang kita kejar. Ingat teman-teman, Yesus telah menebus kita sebagai pribadi. Jangan sampai kita merendahkan martabat kita sendiri sebagai pribadi yang bernilai dan berharga dengan hanya mengejar kenikmatan sesaat. Contohnya tadi ya, nggak taat dengan rambu-rambu lalu lintas. Dilarang parkir, kita sengaja parkir. Dilarang berhenti, kita sengaja berhenti. Lampu merah, kita lihat kanan kiri, nggak ada polisi, nggak ada kendaraan. Kita terabas lampu merah. Ternyata polisinya nongol, kayak Ninja Hattori. Ya, tiba-tiba nongol gitu kan. Lalu, selamat siang Pak Raymond. Ya, siang Pak. Pak Raymond tahu kesalahannya apa? Tahu Pak. Apa coba kesalahannya? Lampu merah, saya tetap jalan. Itu tahu, kok tetap dilanggar? Iya Pak, saya memang melihat lampu merah, tapi saya nggak melihat Bapak. Ya kan? Jadi, saya lebih takut terhadap polisi, terhadap oknum, daripada takut terhadap Tuhan. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi penting untuk kita taat terhadap aturan. Dari hal-hal sederhana saja. Ya. Terakhir, ini teladan yang Yesus contohkan. Boleh Om Hendra berikutnya? Ini terakhir ya teman-teman ya. Ini yang tadi saya janjikan. Kita bisa belajar dari ketaatan Yesus. Yesus adalah teladan ketaatan. Ketaatan adalah salah satu cara kita sebagai manusia untuk mengasihi Allah. Jalan yang Yesus ambil berbeda dengan yang dunia tawarkan. Jika dunia menawarkan jalan naik atau ke atas, karir harus naik, jabatan harus naik, pendapatan harus naik, dan sebagainya. Namun tidak dengan Yesus. Yesus memberikan sebuah teladan, yaitu jalan turun atau ke bawah. Lihat, perhatikan. Ia turun dari surga ke dunia. Lalu dari dunia ke kubur. Dari kubur ke dunia orang mati. Atau bahasa Yunani-nya adalah Hades, bahasa Ibrani-nya adalah Sheol. Jadi dunia mengajarkan jalan naik, Yesus sebaliknya. Ia melawan arus dunia. Dia memberikan teladan jalan turun. Dari surga ke dunia. Dari dunia ke kubur. Dari kubur ke dunia orang mati. Nah, dari dunia orang mati, Yesus naik ke surga dalam kemuliaannya. Maka taat itu bukan berarti kita rendah. Bukan. Taat kita merendahkan diri kita agar kita dapat bangkit bersama dengan Yesus dan kemuliaannya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.